Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas perikanan A, akan memaparkan materi mengenai pengenalan dan pemanfaatan peta digital dalam navigasi elektronik. Di sini ada saya sendiri, Ana Muslimah, NPM akhir 008. Yang kedua ada Farhan Dwi Gandini Satriana, NPM akhir 013. Dan yang ketiga ada Kori Nurhoirunisa, NPM akhir 019. Yang keempat ada Sinta Amelia, NPM akhir 021. Dan yang kelima ada Mia Sonia, NPM akhir 025. Serta yang terakhir ada Fitriani Albertini, NPM akhir 026. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan kelompok kami paparkan, yakni yang pertama ada definisi dan fungsi, kemudian ada jenis-jenis peta, ada prinsip penggunaan, dan yang terakhir ada benah jurnal. Salah satu alat navigasi yang tak kalah penting adalah peta laut. Peta laut digital adalah salah satu alat navigasi yang memiliki peran penting dalam keselamatan pelayaran. Dahulu, peta laut masih berbentuk analog atau kertas. Namun, seiring berkembangnya teknologi, peta laut ini mengalami revolusi dari analog menjadi peta laut digital. Hal ini sesuai dengan rekomendasi IMO pada tahun 2018. Baik, untuk selanjutnya yang kedua ada fungsi peta digital. Peta digital memiliki fungsi utama yaitu untuk mengetahui gambaran potensi sumber daya laut nasional yang membutuhkan sebuah peta laut atau data spasial kelautan yang akurat dan mutakhir. Data ini akan menggambarkan secara detail tentang karakteristik serta kondisi fisik dan geografisnya, sehingga sebuah negara akan mengetahui kekuatan atau kelemahannya dari elemen-elemen tersebut. Selain itu, peta digital juga berfungsi untuk menyampaikan beberapa aspek seperti yang pertama, ada keselamatan. Keselamatan di sini yaitu untuk menjaga keselamatan awak kapal dan seluruh isinya saat berlayar. Yang kedua, ada efektivitas dan efisiensi bidang navigasi. Penggunaan peta digital dalam urusan navigasi sangat efektif dan efisien. Yang ketiga, ada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut. Dengan adanya peta digital ini dapat melihat kekuatan ataupun kelemahan kekayaan sumber daya laut di wilayah tersebut. Yang keempat, ada pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir. Jadi dari peta tersebut dapat dilihat potensi sumber daya kelautan maupun perikanannya, ataupun sumber daya yang ada di sekitarnya dalam kaitannya dengan tata ruang wilayah tersebut dan juga aksesibilitas pelaksanaannya. Yang kelima ada pelindungan lingkungan laut. Maksudnya di sini adalah dapat mengetahui titik-titik wilayah yang jadi titik berkumpulnya ataupun dapat melihat kawasan tersebut kawasan lindung atau bukan. Yang keenam yaitu ada pertahanan maritim. Pertahanan maritim di sini dapat dilihat dari segi perbatasan suatu wilayah tersebut. Suatu perbatasan dari suatu wilayah dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari darat dan dari lautnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari peta digital, di mana menurut BORDIS 2002 peta digital itu dibagi menjadi dua, yaitu ada Electronic Navigation Card dan Western Navigation Card, di mana dua jenis peta digital ini adalah tipe peta yang disetujui untuk digunakan. Nah, untuk yang pertama itu ada Electronic Navigation Card, adalah peta elektronik yang biasanya atau isinya itu semua informasi peta yang diperlukan untuk navigasi. Dan biasanya dalam peta ini juga terdapat informasi tambahan yang terdapat dalam peta kertas. Nah,
Tujuan adanya alat ini itu untuk memperlambat dan mempermudah ketika kita sedang bernavigasi atau berlayar. Selain itu juga peta digital ini ditunjukkan hanya untuk bagan navigasi yang terlibat secara resmi oleh atau atas wewenang pemerintah, kantor, serta lembaga pemerintah yang terkait. Nah, dan untuk yang kedua yaitu ada raster navigation chart, di mana diagram raster adalah gambar grafik suatu wilayah di bumi. Nah, di sini juga biasanya digambarkan dalam gambar fotografis yang telah digeoreferensi, di mana di sini kata georeferensi diartikan sebagai setiap lokasi fiskal yang pada gambar telah berkaitan dengan garis lintang dan bujur yang sesuai dari titik yang ditentukan oleh gambar. Grafik raster dapat dibuat dari gambar peta jalan, peta fotografi, dan gambar satelit. As with paper charts, it is vital that the navigator choose the correct chart scale for the task at hand. Navigating coastal waters with ECDIS set to scale for oceanic transit can be extremely dangerous, as some navigational hazards may not be visible. The watch vector is perhaps the most important ECDIS setting. The watch vector is also known as the anti-grounding cone or look-ahead setting, and is based upon the stopping distance and turning radius of the vessel. The watch vector defines the area in which ECDIS will alarm should the vessel approach a navigational hazard. Without this setting, the ECDIS will provide no advance warning. Additionally, watchkeepers should verify the safety contour and spot depth settings on the ECDIS. The broadest depth setting is the safety contour depth, which provides a visible boundary between safe and unsafe water. The safety contour depth is set by the navigator to reflect the vessel's safety draft, which is commonly calculated as the vessel draft plus dynamic squat plus the safety margin. ECDIS displays soundings as well as depth contours. Safe soundings are indicated by the safety depth. In most situations, the safety depth and safety contour depth will be the same. Safety depth should never be less than the safety contour. Navigators may choose to display depth contours in 2 or 4 colors. It's most important that navigators verify their understanding of the chart display, as settings like night mode may lead to confusion. Additional depth information can be displayed by the shallow and deep contour settings. Most importantly, raster charts cannot be read by the ECDIS. Vector data is necessary for navigational alarms. If functioning in raster chart display system, or RCDS mode, the terminal will not warn of navigational hazards. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip penggunaan peta digital. Yang pertama ada prinsip penggunaan Electronic Navigational Chart atau INC. Format data yang digunakan oleh INC adalah vektor data. Vektor data dapat dihasilkan dengan cara men-scan peta kertas, kemudian didigitalisasi dengan menarik garis vektor dan fitur-fitur pada peta kertas tersebut. Proses vektorisasi ini menyimpan fitur-fitur peta dalam bentuk layers atau lapisan-lapisan yang dapat dilukis kembali secara otomatis dalam ukuran yang sesuai saat gambar diperbesar. Proses produksi vektor data memakan waktu lama dan biaya yang mahal, serta proses verifikasi yang rumit daripada raster data menurut Tetley dan Kakut 2001. Jadi, vektor data merupakan jenis data peta elektronik yang ditampilkan dalam bentuk digital. Fitur-fitur pada vektor chart merupakan garis-garis, titik, dan warna berlapis-lapis yang dapat diperbesar tanpa mengurangi resolusi gambarnya. Yang kedua, ada prinsip penggunaan Raster Navigational Chart atau RNC. Tetley dan Kakut menyatakan bahwa raster data yang digunakan dalam RNC dihasilkan dengan cara men-scan peta kertas, kemudian hasilnya merupakan replika dari peta kertas tersebut yang meliputi beberapa garis yang terdiri dari titik-titik berwarna atau piksel. Jadi, dapat dikatakan bahwa peta raster merupakan peta kertas yang ditampilkan di layar Electronic Chart Display and Information System dalam bentuk elektronik.
Baik, selanjutnya kita masuk pada bab pembahasan jurnal, di mana jurnal kita ambil yakni pembuatan NNC menggunakan perangkat lunak Harris S57 Composer 2.4 studi kasus perairan Teluk Banten, di mana jurnal ini dibuat pada tahun 2017 dengan penulis Retno Hadi Suyoto, Hoirul Anwar, Utami Handayani, dan juga Sukentias Estuti. Adapun latar belakang dari dibuatnya jurnal ini yakni seiring dengan perkembangan teknologi pelayaran memungkinkan bernavigasi menggunakan peta laut modern atau sering disebut Electronic Navigational Charts atau ENC. Seperti yang disebutkan oleh Disidros pada tahun 2015, berdasarkan konvensi SOLAS atau Safety of Life at Sea, menyebutkan bahwa kewajiban penggunaan NNC oleh semua tipe kapal akan berlaku pada tahun 2018. Oleh sebab itu, di seluruh pelayaran Indonesia harus sudah ada dan sesuai dengan standar produk ENC. Adapun metode yang digunakan pada jurnal ini yakni metode deskriptif analitik, yaitu dengan menampilkan data spasial dan non-spasial serta menyajikan dalam tampilan ENC. Hasil pembahasan dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan ENC memerlukan beberapa tahapan, yakni yang pertama ada digitasi poin SBNP, kemudian ada digitasi garis atau kontur kedalaman, kemudian yang ketiga ada digitasi area atau pulau, ada overlay LLT, kemudian generalisasi, yang keenam ada overlay citra satelit, yang ketujuh ada input SBNP atau sarana bantu navigasi pelayaran dari BPI, kemudian ada input magnetic variation, kemudian ada input MQual, ke-10 ada schemin, yang ke-11 juga ada validasi ENC, kemudian ada hasil dari pembuatan sel ENC tersebut, dan kemudian bisa ditampilkan atau terdapat tampilan sel pada ECDIS. Berdasarkan hal tersebut, ENC di kapal-kapal sebagai bagian dari sistem navigasi tentunya untuk meningkatkan keselamatan dari navigasi itu sendiri. Kesimpulan dari pembuatan jurnal ini yakni yang pertama, sel ENC Teluk Banten yang dihasilkan menggunakan perangkat lunak Harris S57 Composer 2.4 sudah sesuai standar IHO S57 sehingga sel tersebut dapat ditampilkan pada ECDIS. Setelah pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat ditarik berbagai kesimpulan diantaranya yaitu alat navigasi elektronik merupakan alat navigasi yang muncul di era sekarang. Di zaman modern ini yang fungsi dan penggunaannya lebih efisien dan juga lebih akurat dibandingkan dengan alat navigasi konvensional. Lalu ada peta navigasi laut atau nautical chart, di mana peta ini merupakan salah satu media yang dapat membantu dalam bernavigasi. Peta laut ini dapat berbentuk paper chart maupun electronic chart. Lalu selanjutnya ada fungsi dari peta digital. Nah, peta digital ini memiliki fungsi utama yaitu untuk mengetahui gambaran potensi sumber daya laut nasional sebagai daya dukung dari sea power, di mana dibutuhkan sebuah peta laut yang akurat dan mutakhir yang dapat menggambarkan secara detail tentang karakteristik, kondisi fisik, dan juga geografis laut tersebut. Lalu yang terakhir ada jenis-jenis dari peta digital. Yang pertama yaitu ada ENC atau Electronic Navigational Chart, dan yang kedua ada RNC atau Raster Nautical Chart. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.